Teman-teman, kalian pernah nggak ngerasa bahwa kalau misalkan di broadcast sama orang itu kok kayaknya ngeganggu banget gitu ya, terasa terganggu gitu ya. Begitupun ketika Anda nanti gitu ya, menjuali customer Anda lewat WhatsApp, lewat kontak yang Anda miliki. Nah ini kalau misalkan nggak paham ilmunya, itu menjadi distraksi banget buat mereka audiens ataupun kontak list Anda, termasuk ganggu. Boro-boro closing, yang ada malah jadi pusing gitu ya. Nah ini pertanyaan adalah gimana cara kita memanfaatkan broadcast WA gitu ya untuk bisa berujung pada closing. Ini ada tips menarik dari tim saya di Klik Digital dari Mas Iswan bagaimana mengoptimalkan WhatsApp terutama dalam ini adalah broadcast message di WhatsApp untuk bisa closing di ujungnya nanti. Gak cuma sekedar bikin protes ataupun pening kepala gitu ya. Langsung aja tonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman UMKM di Indonesia. Hai, jumpa lagi dengan saya Iswan Febrianto. Pada video ini saya akan sharing kepada Anda tentang tips broadcast WhatsApp marketing yang berujung closing. Kalau misalnya sebelumnya Anda sudah mempelajari bagaimana cara tembus omset miliaran hanya dengan WhatsApp, nah kali ini saya akan lebih ke spesifik bagaimana sih cara kita melakukan broadcast itu agar nanti bisa berujung closing. Jadi setidaknya pengalaman saya selama ini dalam melakukan aktivitas WhatsApp marketing, khususnya broadcast, itu ada 3 poin teman-teman yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah broadcastlah sesuai dengan karakteristik dari database Anda. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Anda melakukan broadcast, maka tidak semua database Anda itu paham atau nyaman dengan broadcast yang Anda kirimkan. Karena pada dasarnya, chat yang Anda kirimkan di WhatsApp itu harus sesuai dengan karakteristik mereka. Harus sesuai dengan kenyamanan mereka. Ketika mereka membaca pesan Anda, maka mereka harus nyaman dan paham dengan apa yang Anda broadcast. Jangan sampai ketika Anda mengirimkan broadcast, itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Contoh nih, misalnya Anda mengirimkan pesan broadcast itu ke orang-orang milenial atau range umurnya misalnya dari 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Tetapi ketika Anda mengirimkan broadcast yang Anda kirimkan itu terlalu formal. Misalnya nih, Anda mengirimkan broadcast, "Hai, perkenalkan saya Iswan Febrianto. Bersama WhatsApp ini saya sampaikan bahwa kita sedang ada promo gede-gedean." Ini teman-teman sangat-sangat formal dan ketika para milenial ini menerima pesan tersebut, maka percayalah bahwa mereka tidak akan merasa nyaman. Begitupun sebaliknya, ketika Anda mengirimkan pesan ke orang-orang yang mungkin range umurnya di atas 30 tahun dan kemudian Anda mengirimkan pesan dengan gaya bahasa milenial, "Hai bro, hai sis, hai guys, what's up bro, what's up sis, gimana kabarnya nih hari ini?" Secara otomatis mereka pun tidak akan merasa nyaman dengan pesan tersebut. Nah, jadi pastikan poin pertama yang harus Anda sampaikan itu sesuaikan dengan karakteristik dari database Anda agar mereka nyaman, dan ketika mereka nyaman membacanya, maka mereka akan membacanya sampai selesai. Dan itu berarti potensi closing Anda itu bisa semakin tinggi karena mereka membaca pesan Anda sampai di titik akhir dari broadcast Anda. Yang kedua teman-teman, poin yang krusial juga dan sering dilewatkan oleh para praktisi WhatsApp marketingnya. Ketika melakukan broadcast, berstorytelling lah, berceritalah, jangan hard selling. Jadi storytelling dan fokus pada edukasi produk Anda. Jadi cara Anda menyampaikan di broadcast, pesan yang Anda kirimkan di broadcast itu dalam mode storytelling, bukan hard selling. Tidak langsung to the point jualan, tetapi berceritalah. Ceritakan behind the product. Jadi manfaat dari produk Anda itu apa? Ceritakanlah dalam broadcast tersebut. Jadi jangan ucup-ucup langsung jualan, tetapi dalam mode bercerita. Anda bisa mengangkat dari angle manfaat dari produk Anda atau mungkin fitur-fitur dari produk Anda yang nantinya itu bisa si customer bisa merasakan manfaatnya dari benefit tersebut, atau setidaknya adalah pengalaman mereka ketika nanti akan menggunakan produk Anda. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah paham, sudah mempelajari tentang value proposition canvas, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk menggali benefit-benefit dari produk Anda. Dan tentunya ketika Anda melakukan broadcast, fokusnya pada edukasi dan solusi. Tips saya seperti ini teman-teman. Ketika Anda melakukan broadcast, pastikan Anda melakukan broadcast itu hanya 1 hari sekali. Jadi sekali sehari aja gitu. Jangan kayak orang minum obat sampai 3 kali Anda melakukan broadcast. Dan konsep broadcastnya pastikan ada edukasi dan solusi. Biasanya tim kita gitu membuat sebuah konten
itu yang berdasarkan masalah orang-orang dan kemudian apa solusinya. Tentunya solusi tersebut itu berhubungan dengan produk kita. Jadi jangan asal broadcast, jangan asal hard selling broadcastnya, tetapi pastikan itu bercerita, storytelling. Bagaimana tentang storytelling tersebut nanti kita akan bahas pada video-video selanjutnya ya. Intinya adalah fokus pada storytelling, bukan hard selling, karena Anda butuh kenyamanan mereka ketika membaca pesan tersebut. Poin ketiga, akan muncul pertanyaan, Mas Iswan, kalau misalnya broadcastnya hanya sehari sekali aja, gimana cara saya agar bisa jualan setiap hari di WhatsApp? Gimana caranya agar setiap saat saya bisa jualan? Maka gunakan struktur copywriting, teman-teman. Sehingga produk-produk atau konten-konten yang Anda kirimkan itu tidak membosankan. Saran saya ketika ngirimkan broadcast ya sehari sekali aja, jangan dipaksain sampai 3 hari sekali. Jangan dipaksain seperti itu, teman-teman. Bagaimana agar mereka nanti merasa tergantung dengan konten Anda, merasa konten Anda itu mereka tunggu-tunggu, maka gunakan struktur copywriting. Poin ketiga yang harus Anda perhatikan agar nanti broadcast WhatsApp marketing Anda itu bisa berujung closing, gunakan struktur copywriting yang tepat. Jadi ada 4 tahapan, ada 4 struktur, 4 item dari struktur copywriting di WhatsApp. Yang pertama adalah headline. Jadi struktur copywritingnya itu simple, teman-teman. Yang pertama tentunya headline ya. Intinya adalah kalau misalnya headline dalam copywriting secara umum, headline adalah iklan dari iklannya kita, maka di WhatsApp marketing headline ini berfungsi sebagai open rate. Jadi headline dalam WhatsApp copywriting itu di kalimat pertama dari broadcast Anda. Kenapa ini penting? Karena ini yang akan menentukan apakah pesan Anda dibuka atau tidak. Jadi pastikan kalimat pertama dari WhatsApp broadcast Anda itu bisa men-trigger orang untuk bisa membuka pesan tersebut. Jadi pastikan poin pertama adalah headline Anda harus menarik. Yang kedua, teman-teman, perkenalkan diri Anda. Ini penting karena sebagian orang itu langsung to the point dengan produk mereka, dengan mengedukasi mereka, tetapi tidak memperkenalkan diri dulu. Jadi pastikan struktur kedua dari copywriting Anda itu perkenalkan diri Anda. Dari mana Anda? Toko apa Anda? Misalnya nih, kalau saya pribadi biasanya, tim saya ketika melakukan broadcast, dia yang pertama adalah menyebut nama mereka, yang kedua adalah memperkenalkan diri. Misalnya nih, headline-nya adalah menyebut nama Anda sebagai customer Klik Digital. Halo, Iswan Febrianto. Perkenalkan, saya Rahman dari tim Klik Digital Indonesia. Memperkenalkan diri. Ketika mereka membaca, mereka jadi paham, oh oke, ini bukan orang asing, ini saya kenal. Setidaknya ketika mereka tidak mengenal orangnya yang mengirimkan broadcast, mereka mengenal perusahaannya, mereka mengenal tokonya, dan itu perusahaan Anda, dan itu toko Anda. Sehingga tidak akan muncul defense dari mereka ketika membaca konten-konten Anda. Struktur ketiga adalah informasi singkat dari produk yang ingin Anda sampaikan. Berstorytellinglah di struktur nomor 3 ini. Silahkan bercerita tentang apapun yang nantinya poinnya adalah mengedukasi orang tentang produk Anda. Struktur yang keempat yang harus Anda perhatikan juga adalah call to action, CTA, atau ajakan untuk bertindak. Pastikan di setiap akhir dari konten broadcast Anda ada ajakan. Entah itu ajakan untuk klik link landing page Anda, atau mengarah ke link toko Anda di marketplace, atau pesan ajakan untuk membalas pesan tersebut, membalas atau merespon broadcast tersebut. Sebenarnya 3 poin ini bisa Anda maksimalkan ketika Anda ingin melakukan broadcast WhatsApp marketing. Dan tentunya ketika Anda paham dan selalu mempraktekkan 3 poin dari broadcast WhatsApp ini, maka tidak heran ketika Anda nanti akan berujung closing. Itu saja dari saya, video singkat tentang WhatsApp marketing, cara broadcast yang menghasilkan closing. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.